Selamat pagi pemirsa, Beritanan kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Maria Irma. Peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia kian meroket di berbagai daerah. Ya, meski pembatasan sosial berskala besar atau PSBB telah dilonggarkan, pemerintah tetap menghimbau dipatuhinya setiap protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Namun, apakah himbauan ini sudah berjalan dengan baik di tengah masyarakat? Untuk mengetahuinya, kita sudah terhubung dengan reporter kami, Fedeliani. Ya, bagaimana Fedeliani keadaan di sana? Ya, terima kasih kepada Irma yang berada di studio. Pemirsa, hari ini saya berada di Desa Bojongduku, Jakarta Barat. Saya akan mencoba menghampiri salah satu warga di sini. Selamat siang Ibu, namanya siapa ya? Ya, Klarin, nama saya Ibu Klarin. Oke, Ibu Klarin, bagaimana perasaan Ibu mengenai kasus positif corona yang berada di Indonesia yang sedang kian meningkat? Apakah cemas, takut, atau tetap tenang? Oh, iya, saya panik banget. Mana anak saya masih bayi lagi. Saya takut banget kena. Soalnya kalau anak-anak kan rentan ya. Kalau begitu, upaya pencegahan Ibu apa aja sih? Ya, jalanin himbauan pemerintah aja, Mbak. Cuci tangan pakai sabun, pakai masker kalau keluar rumah, sama agak kumpul-kumpul dulu. Lebaran kemarin juga sudah di rumah aja, Mbak, daripada bahaya. Oh, begitu. Anggota keluarga dan warga di sini juga mendukung himbauan pemerintah berarti ya, Bu? Iya, Mbak, warga di sini lumayan taat semua. RT-nya tegas soalnya. Jalan masuk kampung juga sudah banyak kan menyediakan tempat cuci tangan. Namun kadang-kadang persediaan sabunnya suka habis. Baik, kalau begitu terima kasih kepada Ibu Klarin. Tetap sehat selalu ya, Bu. Nah, pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan salah satu warga di Bojongduku, Jakarta Barat. Kini kembali ke studio. Irma. Ya, terima kasih Fedeliani, perlu kita apresiasi ya. Lalu sekarang kita akan bergeser ke daerah Tangerang. Di sana sudah ada reporter Klarin. Ya, bagaimana Klarin keadaan di sana? Terima kasih Irma. Pemirsa, sekarang saya sudah berada di Kampung Durian Runtuh bersama dengan salah seorang warga. Saya masuk TV akhirnya. Nama saya Calvin. Baik Bapak Calvin, jadi sekarang sudah mengerjakan apa nih ya Pak? Nah, saya bersama dengan warga desa gang tersebut. Saya sedang mengerjakan gotong royong membuat tempat cuci tangan. Wah, kompak sekali ya Iya, warga harus desa kompak ini. agar desa ini supaya bebas dari coronavirus atau COVID-19. Tapi tetap mematuhi aturan kesehatan ya Pak? Tentu, kita semua memakai masker dan sarung tangan. Nah, ini juga yang bekerja itu cuma 5 orang saja supaya menjaga kerumunan. Dan kita harus selalu berjaga jarak. Bahan apa saja ya Pak tempat pembuatan cuci tangan ini? Simpel dan praktis aja sih Mbak. Barang-barang ini tuh gampang dicari. Seperti apa? Ember dilubangin kecil. Nah, itu tuh buat untuk jalan air dan sabun. Kita letakkan di setiap gang. Menarik, semangat dan sehat terus ya Pak. Saya Klarin, melaporkan untuk Berita 9, kembali ke studio Irma. Terima kasih Klarin. Ya, sementara itu pemirsa, Menpora Zainuddin Amali mengapresiasi aksi nyata dan aksi sosial yang dilakukan oleh Forum Pemuda Betawi dan Badan Musyawarah Betawi yang peduli kepada masyarakat dengan membagikan sembako di tengah pandemi COVID-19 ini. Hal itu disampaikan oleh Menpora saat hadir di Jalan Alapsi, Tanah Abang, Jakarta. Setelah ini akan ada bincang eksklusif dengan pengamat sosial terkait maraknya kasus pelanggaran protokol kesehatan di tengah pandemi. Sesaat lagi di Berita 9. Kembali lagi di Berita 9. Ya, tadi saya sudah janji ingin berbincang seru mengenai maraknya kasus pelanggaran protokol kesehatan dan juga peran pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Ya, sudah hadir bersama saya Ibu Lika. Bagaimana Ibu keadaannya? Sehat?
Puji Tuhan sehat Bu, puji Tuhan sehat. Semoga kita sehat selalu ya Bu ya. Ya baik, jadi menurut Ibu, bagaimana keadaan sekarang ini dengan adanya kasus COVID-19 di Indonesia? Dan juga bagaimana peran pemerintah dalam menangani keadaan saat ini? Ya, menurut saya sendiri sih pemerintah sudah bekerja sangat banyak ya dari awal sampai sekarang ini. Yang mana awalnya tuh kita dibilang jangan panik dulu, jangan borong masker, jangan mudik dulu. Lalu kita juga dibilang untuk menggunakan masker kalau harus keluar rumah, tetap di rumah, yaitu stay at home, dan juga social distancing, terus mencuci tangan, menjaga kebersihan seperti itu. Lalu Menteri Agama kita juga mengimbau untuk semua tuh beribadah di rumah dulu untuk sementara ini. Semua tujuannya ya tentu untuk memutus penyebaran COVID itu sendiri sih. Ya. Sangat penting ya Bu ya untuk mematuhi peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Ya, tentu saja dong. Kita tuh harus mendukung apa yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Kalau misalnya memang ada protokol kesehatan, kita harus ikuti gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mengikuti protokol kesehatan ini, tentu itu akan segera mungkin memutus penyebaran COVID ini, dan kita juga harus nunggu kan sampai vaksinnya ditemukan. Nah, kalau misalnya kita ngeyel, nanti tuh angka positif itu semakin terus-menerus bertambah. Itu kan jadi lebih sulit lagi ya nanti ke depannya ya. Baik, lalu bagaimana pendapat Ibu mengenai masyarakat yang masih susah menggunakan masker saat keluar rumah dan juga masih banyak yang belum mematuhi peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah? Nah, untuk orang kayak gini sendiri sih saya benar-benar nggak suka ya. Saya nggak suka sama orang yang ngeyel, yang berpikir kayak untuk apa sih kayak gini, padahal peraturan ini sendiri, protokol kesehatan ini sendiri dibuat memang untuk kepentingan bersama gitu, kayak pakai masker saat berada di luar dan juga hal-hal seperti social distancing itu sangat penting gitu. Kalau misalnya kita menghiraukan itu, justru kita akan memperberat pekerjaan pemerintah dan juga pekerjaan para tenaga medis kan. Ya, jadi bagaimana pendapat Ibu atau solusi Ibu mengenai masyarakat yang masih belum memahami nih peraturan pemerintah yang telah dibuat? Bisa disampaikan kepada pemirsa. Ya, jadi untuk kita semua para masyarakat, ayo kita bersatu tangan, kita bekerja sama untuk mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Dengan begini kita akan mempercepat pemulihan bagi bangsa ini gitu. Ayo semuanya, kita pasti bisa melewati badai ini. Terima kasih banyak Ibu Rika sudah mau hadir untuk berbincang seru mengenai terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan dan juga peran pemerintah dalam menangani keadaan saat ini. Mari pemirsa, kita terus mematuhi peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah agar COVID-19 ini cepat terselesaikan. Saya Maria Irma, pamit undur diri, sehat selalu. Refleksi pribadi yang akan saya sampaikan mengenai implementasi kontribusi generasi muda, yaitu dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita sebagai generasi muda diharapkan dapat mematuhi protokol yang sudah diberikan oleh pemerintah, seperti rajin mencuci tangan, menggunakan masker saat berpergian, dan tidak berkumpul. Dengan kita mematuhi protokol yang sudah diberikan oleh pemerintah ini, kita dapat mengurangi penyebaran virus corona. Sekian dan terima kasih. Refleksi pribadi saya mengenai konten yang telah dibahas adalah sebagai generasi muda seharusnya kita mengikuti aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Aturan ini dibuat agar memutuskan rantai pandemi COVID-19 ini. Dan
virus ini. Nah, peraturan ini dibuat agar kita selalu tetap di rumah, lakukan social distancing, menggunakan masker jika keluar, dan intinya agar kita selalu tetap sehat selalu. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, marilah kita selalu mengikuti peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah kita. Refleksi pribadi saya mengenai implementasi kontribusi generasi muda dalam konteks yang sudah dibuat oleh kelompok saya. Di sini saya mau memberikan implementasi bahwa saya sebagai generasi muda boleh berpartisipasi dalam penanganan kasus COVID-19 di Indonesia. Misalnya, kita boleh mematuhi setiap peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan hal ini juga, kita boleh dapat membantu tenaga medis yang sedang berjuang di garda terdepan untuk melawan COVID-19. Adapun cara lain yang bisa saya lakukan sebagai generasi muda, yaitu saya boleh berpartisipasi dalam pembuatan tempat cuci tangan yang sedang dilakukan oleh warga di lingkungan rumah saya, dan juga boleh pembuatan jadwal baru untuk penutupan portal. Dalam hal ini juga kita boleh mengurangi adanya motor atau orang-orang yang berlalu lalang di lingkungan rumah saya. Dan juga boleh saya berpartisipasi dalam ronda malam yang biasa dilakukan oleh Karang Taruna. Ini juga kita boleh dapat mencegah adanya orang-orang yang masih berkerumunan di dalam rumah. Saya sebagai generasi muda juga boleh melakukan penyemprotan disinfektan yang diselenggarakan oleh Karang Taruna. Dalam hal ini juga kita boleh melakukan penyemprotan 2 kali dalam sebulan untuk mencegah adanya virus corona yang tersebar melalui udara. Sekian refleksi pribadi yang boleh saya sampaikan. Terima kasih. Ya, implementasi kontribusi pemuda Indonesia pada pandemi ini menurut saya adalah yang pasti kita harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah, seperti rajin cuci tangan, social distancing, menggunakan masker bila berpergian, dan juga tetap di rumah kalau memang itu nggak terlalu penting untuk pergi keluar. Dan sebagai pemuda juga kita harus menjadi contoh bagi lingkungan kita, yang mana kalau misalnya harus stay at home, kita harus tetap stay at home, yang nanti akan membawa kesadaran bagi lingkungan. Jadi saya selama ini terus stay at home, kalau emang nggak penting saya nggak keluar. Dan juga saya terus mengingatkan kepada orang tua saya yang harus pergi kerja untuk menggunakan masker, dan untuk kakak saya yang juga harus pergi bekerja juga menggunakan masker. Saya selalu mengingatkan untuk selalu cuci tangan dan selalu langsung mandi saat baru pulang dari luar. Dan juga saya terus berdoa kepada Tuhan untuk memberikan pemulihan bagi bangsa ini secepatnya, karena kita juga harus tetap sebagai pemuda, kita juga harus tetap berpikiran positif. Dan juga saya juga terus berpengharapan bahwa Tuhan pasti akan memulihkan bangsa ini. Terima kasih. Refleksi pribadi implementasi generasi muda dalam pandemi COVID-19. Kita sebagai generasi muda harus menaati peraturan yang dianjurkan pemerintah. Contohnya tetap di rumah, menjaga kesehatan dan kebersihan, mengikuti protokol. Virus ini sangat sulit dimusnahkan karena virus ini sangat menyebar dengan cepat. Nah, sehingga kita walaupun berada dalam pandemi COVID-19, kita tidak boleh menyerah menghadapi COVID ini. Kita harus bisa